Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita boleh bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan judul renungan kita hari ini ialah Di Hadapan Yang Lanjut Usianya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan, kami boleh memahaminya oleh karena Engkau yang menyertai hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Daniel 7 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Saudaraku, demikianlah disampaikan kepada nabi itu melalui penglihatan, hari yang besar dan hikmat di mana sifat-sifat dan hidup manusia diperiksa kembali di hadapan hakim segenap dunia, dan kepada setiap orang akan diberikan upah menurut perbuatannya. Yang lanjut usianya itu ialah Allah Bapa. Dialah sumber segala makhluk dan mata air segala hukum yang akan memimpin pengadilan itu. Dan malaikat-malaikat yang kudus sebagai pelayan-pelayan dan saksi-saksi berjumlah 1000 kali beribu-ribu dan selaksa kali berlaksa-laksa turut menghadiri persidangan itu. Ia, Kristus, datang kepada yang lanjut usianya di sorga untuk menerima kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan yang akan diberikan kepadanya pada akhir tugasnya sebagai pengantara. Kedatangan inilah bukan kedatangan yang kedua kali ke dunia ini, yang diramalkan dalam nubuatan yang akan terjadi pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844, dan disertai oleh malaikat-malaikat surgawi. Imam besar kita itu memasuki tempat yang maha suci, dan di sana tampil di hadapan Allah, ikut pada pelayanannya yang terakhir untuk manusia, untuk melakukan pelayanan pengadilan pemeriksaan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi semua yang berhak menerimanya. Dengan demikian, mereka yang mengikuti dalam terang perkataan nubuatan itu melihat bahwa sebagai gantinya datang ke dunia ini pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844, Kristus memasuki bilik yang maha suci dalam bait suci surgawi untuk melaksanakan pekerjaan penutupan dari pekerjaan pendamaian, persiapan pada kedatangannya. Juga terlihat bahwa sementara persembahan karena dosa menunjuk Kristus sebagai korban, dan imam besar melambangkan Kristus sebagai pengantara, demikian juga kambing Azazel melambangkan iblis sebagai sumber dosa. Ke atas mana dosa-dosa orang yang benar-benar menyesali dosanya pada akhirnya ditanggungkan. Bila mana imam besar oleh jasa darah korban karena dosa memindahkan dosa-dosa dari tempat kudus ke atas kambing Azazel, bila mana Kristus oleh jasa darahnya sendiri memindahkan dosa-dosa umatnya dari tempat kudus surgawi pada akhir pelayanannya, ia akan menanggungkan dosa-dosa itu ke atas iblis yang pada pelaksanaan hukuman harus menanggung hukuman terakhir. Kambing Azazel dibawa jauh dan dilepaskan di tempat yang tidak berpenduduk, agar tidak pernah datang kembali ke tengah-tengah perkumpulan orang Israel. Demikianlah iblis untuk selama-lamanya terhapus dari hadirat Allah dan umatnya, dan ia akan dihadapkan pada kebinasaan terakhir dosa dan orang-orang berdosa. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 501, 502, 441 dan 442. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu terus menuntun kami hingga saat ini. Kami mau melakukan semua kegiatan kami hari ini Tuhan, bila penyertaan yang sempurna menjadi bagian kami. Apapun yang akan kami lakukan berhasil. Tolong lindungi umat-umat Tuhan, jaga umat-umat Tuhan, biarlah mereka semua tetap dalam sukacita sorga dalam menantikan kedatangan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, karena janji penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Karena itu Tuhan, hamba datang dan menyerahkan sekali lagi umat-umat Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Pertolongan-Mu akan selalu nyata bagi kami. Penyertaan-Mu akan senantiasa ditunjukkan kepada kami, karena kami selalu mengandalkan Engkau. Ini doa dan permohonan hamba-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.